teman-teman, pernah nggak sih kalian sadar kalau media sosial itu bisa menentuin gimana cara kita memandang peran laki-laki dan peran perempuan? Nah, di video kali ini kita bakalan bahas bareng-bareng mengenai bagaimana sih konstruksi gender itu bisa dibentuk oleh media sosial. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai lingkup, definisi, dan realitas sosial di dalam konstruksi gender di dalam media sosial. Yang pertama, realitas sosial dalam konstruksi gender di dalam media sosial ini merupakan segala sesuatu yang dianggap normal atau wajar tentang peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk melalui interaksi dan budaya masyarakat. Nah, realitas sosial ini dibentuk oleh simbol, konten, bahasa, dan media yang membingkai tentang laki-laki dan perempuan. Jadi, realitas sosial di sini bukan hanya mengenai apa yang terjadi, tetapi bagaimana masyarakat memaknainya. Dan ini terus berulang terjadi di media sosial setiap harinya. Realitas gender di media sosial ini bersifat konstruktif karena dibentuk oleh cara media menyajikan informasi. Bukan muncul begitu saja, tetapi dibuat lewat konten, simbol, dan cerita yang terus terulang. Jadi media sosial ini bukan hanya menyampaikan kenyataan, tetapi juga membentuk cara kita melihat laki-laki dan perempuan. Dilihat dari sudut pandang materialisme, ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga ikut membentuk cara kita melihat gender. Misalnya, saat media sering menggambarkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku, ini bukan hal yang netral. Itu mencerminkan kondisi masyarakat yang masih patriarki. Bagaimana kita mengetahui bahwa realitas tersebut ada di tengah-tengah kehidupan? Kita dapat mengetahui adanya ketimpangan gender melalui media sosial dengan pengamatan langsung pada konten seperti iklan dan juga berita online yang sering menggambarkan laki-laki dan wanita tidak dianggap setara, dan diperkuat lagi dengan berbagai pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ketimpangan ini terlihat dalam bentuk tindakan perempuan dan menormalkan peran gender. Dalam memahami realitas sosial, kita menggunakan sudut pandang kritis untuk membantu kita memahami bahwa ketimpangan gender bukan sesuatu yang berasal secara alamiah, tetapi hasil dari ketimpangan ekonomi dan kekuasaan tertentu. Media sosial menjadi alat untuk memprovokasi nilai-nilai patriarki sehingga membuat masyarakat percaya bahwa itu terlihat normal. Dengan sudut pandang kritis, kita tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga melihat bagaimana bahasa dan gambar dalam media sosial secara aktif mengembangkan dan memperkuat konstruksi gender. Itu bisa menjadi dasar untuk mengembangkan literasi media yang lebih baik dan mendorong pembuatan konten yang menentang dominan tentang gender. Selanjutnya, tujuan yang mengandung nilai, keberpihakan, dan etika yang tergantung dalam pengetahuan. Yang pertama, yaitu nilai keadilan gender, yaitu menolak reproduksi narasi yang bias gender dan memperjuangkan representasi yang setara. Yang kedua, kejujuran dan integritas, yaitu menghindari plagiarisme, manipulasi data, atau penyebaran informasi yang salah, serta bersikap jujur dalam melakukan suatu penelitian. Yang ketiga, akurasi dan objektivitas, yaitu menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terverifikasi, bukan asumsi atau bias pribadi, serta menghindari penyebaran hoaks. Selanjutnya, apakah dimensi transformasi dan kritik sosial itu ada? Nah, pengetahuan tentang konstruksi gender di media sosial mempunyai dimensi transformasi dan kritik sosial yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama, dimensi transformasi sosial yaitu mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap peran gender yang selama ini dianggap alami. Yang kedua, mengubah praktik komunikasi di media sosial agar lebih inklusif dan ramah gender. Yang kedua, dimensi kritik sosial yaitu mengkritisi bagaimana media sosial sering memproduksi standar kecantikan dan norma heteronormatif. Yang kedua, membongkar kepentingan ekonomi media sosial yang sering menonjolkan konten dengan stereotip gender. Dari materi tentang konstruksi gender di media sosial, kami menyadari bahwa media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara kita berpikir tentang peran laki-laki dan perempuan.
Banyak hal yang kita anggap wajar ternyata hasil dari kebiasaan melihat representasi tertentu di media. Ini membuat kita jadi lebih kritis dan tidak langsung menerima begitu saja apa yang tampil di media sosial. Media sosial punya kekuatan besar dalam membentuk cara pandang masyarakat. Maka penting bagi kita untuk lebih sadar dan kritis terhadap konten-konten yang kita lihat. Sebagai generasi muda yang aktif, di media sosial kita punya tanggung jawab untuk ikut menyebarkan pandangan yang adil dan setara. Karena perubahan bisa dimulai dari cara kita berpikir dan berbagi.